Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noel Pradipta dengan NIM 08181111333048 Prodi Statistika. Angkatan 2018 ingin mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pemodelan Indeks Keparan Kemiskinan di Jawa Barat dengan pendekatan metode Multivariate Adaptive Regression Spline atau MARS. Presentasi singkat pada kali ini akan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Sebagai negara berkembang, masalah yang masih dihadapi Indonesia adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu indikator dalam melihat keberhasilan pembangunan dalam suatu wilayah. Secara umum, periode September 2020, tingkat kemiskinan Indonesia mengalami kenaikan baik dari sisi jumlah maupun persentase. Jawa Barat merupakan peringkat pertama provinsi dengan penduduk terbanyak, yaitu sebesar 49,5 juta pada tahun 2020, dan peringkat kedua provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak pada tahun 2020, yaitu sebesar 4,1 juta. Indeks keparaan kemiskinan dapat menjadi salah satu aspek yang dapat diamati dalam indikator tingkat kemiskinan. Indeks keparaan kemiskinan Indonesia pada September 2020 sebesar 0,47. Berdasarkan BPS Jawa Barat pada tahun 2020, sebanyak 13 dari 27 kabupaten atau kota di Jawa Barat atau setengah kabupaten atau kota di Jawa Barat memiliki nilai indeks keparaan kemiskinan di atas rata-rata provinsi Jawa Barat pada tahun 2020. Penelitian indeks keparaan kemiskinan pernah dilakukan oleh Situmorang dan Susanti dengan menggunakan analisis regresi robust dengan estimasi M, menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi indeks keparaan kemiskinan di Indonesia diantaranya Gini ratio, persentase penduduk miskin, dan angka partisipasi murni. Penelitian lain juga dilakukan oleh Soleh pada tahun 2019 dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi indeks keparaan kemiskinan di Provinsi Jambi diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi dan belanja modal. Penelitian juga dilakukan oleh Ahmadin pada tahun 2019 dengan menggunakan analisis regresi data panel, menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi indeks keparaan kemiskinan di Jawa Barat diantaranya adalah IPM, TPAK, TPT, dan pertumbuhan ekonomi. Multivariate Adaptive Regression Spline merupakan model regresi non-parametrik yang tidak mengasumsikan bentuk hubungan fungsional antara variabel respon dengan variabel prediktor. MARS diperkenalkan pertama kali oleh Friedman pada tahun 1991. Variabel prediktor yang digunakan ialah indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, Gini ratio, dan persentase penduduk miskin. Rumusan masalah: bagaimana deskriptif indeks keparaan kemiskinan dan faktor yang berpengaruh di Jawa Barat. Memodelkan indeks keparaan kemiskinan di Jawa Barat dengan menggunakan metode MARS. Bagaimana menganalisis dan menginterpretasikan model berdasarkan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap indeks keparaan kemiskinan di Jawa Barat dengan menggunakan metode MARS. Dan terakhir, apa saja faktor yang berpengaruh signifikan terhadap indeks keparaan kemiskinan di Jawa Barat dan interaksi antar faktornya. Berikut tujuan penelitian. Manfaat penelitian menambah wawasan mengenai indeks keparaan kemiskinan serta faktor yang mempengaruhi di Jawa Barat dan memperluas dan memperdalam wawasan dalam bidang statistika, khususnya tentang pengaplikasian metode MARS. Batasan masalah yaitu data sekunder mengenai indeks keparaan kemiskinan Jawa Barat pada tahun 2020 yang diambil dari BPS Provinsi Jawa Barat. Tinjauan pustaka indeks keparaan kemiskinan adalah, atau Poverty Severity Index adalah, indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran seberapa jauh jarak penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin di suatu wilayah tertentu. Semakin tinggi nilai indeks, maka akan semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin dan semakin parah tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Berikut ada rumus P2. Selanjutnya ada indeks pembangunan manusia. Ada tingkat pengangguran terbuka. Ada tingkat partisipasi angkatan kerja. Dan Gini ratio. Serta yang terakhir adalah persentase penduduk miskin. Lalu ada statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data sehingga informasi yang berguna dan lebih mudah dipahami. Informasi tersebut bisa dapat diantara lain adalah penyebaran, pemusatan, dan kecenderungan gugus data. Lalu berikut adalah rumus mean atau
rata-rata dan varian satu penyebaran data. Lalu ada regresi spline. Spline adalah potongan-potongan polinomial dengan segmen-segmen polinomial yang berbeda dan disatukan bersama knot melalui suatu tahapan yang menjamin sifat kontinuitasnya. Secara umum, model regresi spline adalah sebagai berikut. Lalu dapat ditulis dalam bentuk matriks sebagai berikut. Lalu ada metode Mars. Mars adalah salah satu model regresi non-parametrik yang diperkenalkan oleh Jerome Friedman pada tahun 1991. Model Mars merupakan gabungan kompleks antara spline dan recursive partition regression. Model Mars merupakan perluasan dari hasil perkalian fungsi basis spline yang jumlah fungsi basis dan parameter ditentukan otomatis oleh data menggunakan RPR. Menggunakan satu metode penelitian regresi dengan dimensi tinggi karena penentuan knot otomatis oleh data. Beberapa hal yang harus diperhatikan itu adalah 3. Yang pertama, knot. Knot itu merupakan nilai variabel prediktor ketika slope garis regresi mengalami perubahan. Nilai MO atau minimum observasi antara knot adalah 0, 1, 2, dan 3. Fungsi basis atau BF merupakan selang antara knot yang berurutan. Maksimum fungsi basis yang disarankan adalah 2-4 kali jumlah prediktor yang akan digunakan. Dan yang terakhir adalah interaction, adalah hasil perkalian silang antara variabel yang saling berkorelasi. Maksimum interaksi atau MI yang diperbolehkan adalah 1, 2, dan 3. Jika lebih dari 3, maka model yang dihasilkan akan semakin rumit dan semakin sulit untuk diinterpretasikan. Berikut adalah model Mars. Ini penjabarannya dan dapat juga sebagai matriks. Berikut ada parameter yang diduga menggunakan metode OLS. Syarat agar fungsi Z mencapai nilai minimum. Lalu ada persamaan model Mars yang sudah disederhanakan dan generalized cross validation. Nah, generalized cross validation ini dia merupakan uh, meminimumkan mean square error untuk pemilihan EBF pada forward stepwise, dan untuk backward stepwise akan dipilih satu BF lalu mengeluarkan basis tersebut jika hanya memiliki pengaruh kecil oleh model. Next. Lanjut adalah pengujian koefisien fungsi basis model. Pengujian ini dilakukan serentak terhadap fungsi basis yang terdapat dalam Mars bertujuan untuk mengetahui apakah model Mars yang terpilih secara umum merupakan model yang sesuai untuk menunjukkan hubungan yang tepat atau tidak. Berikut adalah hipotesisnya. Statistik uji yang digunakan adalah F. Statistik yang diperoleh dari tabel ordinary least square hasil output pengolahan software Mars. Jika tolak 0, maka ada pengaruh setiap variabel prediktor dengan variabel respon pada fungsi basis dalam model. Secara parsial juga bertujuan untuk mengetahui apakah variabel prediktor mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel respon pada fungsi basis yang terbentuk dalam model atau tidak. Selain itu juga mengetahui apakah model yang memuat parameter tersebut telah mampu menggambarkan keadaan data yang sebenarnya atau tidak. Berikut adalah hipotesis. Dan statistik uji adalah tes statistik yang diperoleh dari tabel ordinary least square. Jika tolak H0, maka artinya ada pengaruh setiap variabel prediktor dengan variabel respon pada fungsi basis dalam model. Software Mars adalah software yang merupakan suatu program statistik yang digunakan untuk menghasilkan atau menganalisis data multivariate dengan dimensi yang sangat tinggi. Pada software Mars juga terdapat fungsi spline dan adaptif yang bertujuan untuk mengkontinuiskan suatu data, serta terdapat suatu interaksi dalam hubungan variabelnya. Next, ada langkah-langkah menggunakan software Mars. Bab 3, metode penelitian. Metode sumber data. Lalu ini ada variabel penelitian. Ada Y, X1 sampai dengan X5. Lalu ada proses analisis data, mendeskripsikan indeks penguatan manusia. Mendeskripsikan indeks kepakan kemiskinan, lalu memodelkan data indeks